Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, melanjutkan pelajaran tauhid yang insyaallah taala dirutinkan pada setiap Ahad pekan keempat setelah salat subuh di Masjid Al-Husna yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan di bulan lalu kita sedang mempelajari bahasan tentang nawaqidul Islam alias pembatal-pembatal keislaman, dan kita belum selesai darinya. Pada bulan lalu kita sudah mulai mempelajari bahasan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, alias sejumlah perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang, dan orang tersebut pun berubah status yang tadinya muslim menjadi kafir disebabkan karena pembatal-pembatal keislaman tersebut. Dan sudah kita sebutkan bahwa para ulama menyebutkan bahwa perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang itu bisa berupa keyakinan, bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, dan bahkan bisa berupa keraguan. Ya, ini 4 hal. Yang mana intinya seluruh pembatal keislaman itu kembalinya kepada 4 hal ini. Bisa berupa keyakinan, bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, bahkan bisa pula berupa keraguan. Artinya, bisa saja seseorang menjadi kafir karena keyakinannya. Bisa pula seseorang menjadi kafir karena ucapannya. Bisa juga seseorang menjadi kafir karena perbuatannya. Dan bahkan seseorang bisa menjadi kafir karena keraguannya. Ini. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, sebagaimana sudah kita sebutkan pula bahwa sejatinya perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang itu sangatlah banyak. Namun pembatal-pembatal keislaman yang populer dan banyak terjadi, ya, itu ada 10. Ada 10 pembatal keislaman, ya. Sebetulnya ada banyak lebih dari itu, namun yang banyak tersebar dan banyak terjadi itu ada 10 hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Dan pada bulan lalu kita baru selesai mempelajari 3 di antaranya, ya. Sebelum kita lanjut ke yang keempat, sedikit kita mengulas, ya, apa yang sudah dipelajari pada bulan lalu.
Pembatal keislaman yang pertama ialah syirik. Dan syirik yang dimaksud adalah syirik akbar, syirik besar, ya. Yang mana hakikatnya ialah mempersembahkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Ini, ya. Hakikat syirik adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, apapun dan siapapun. Ya. Pada asalnya seluruh bentuk ibadah lahir maupun batin ini hanya boleh dipersembahkan kepada siapa? Kepada Allah saja. Nah, ketika ada satu saja dari bentuk-bentuk ibadah yang malah dipalingkan kepada selain Allah, ini namanya syirik, dan ini syiriknya syirik besar. Itu. Ya. Sudah kita sebutkan contohnya seperti misalnya menyembelih. Ya. Menyembelih itu merupakan bentuk ibadah. Nah, kalau sembelihannya dipersembahkan kepada selain Allah, maka ini syirik, dan orangnya menjadi batal keislamannya. Baik. Itu yang pertama, ya. Lalu pembatal keislaman yang kedua, yang kedua, ya, menjadikan adanya perantara antara dirinya dengan Allah, di mana ia berdoa kepada perantara tersebut, memohon syafaat kepada perantara tersebut, dan dia bertawakal kepada para perantara tersebut. Ini juga pembatal keislaman. Ya, kita ulang, menjadikan adanya perantara antara dirinya dengan Allah, yang mana dia berdoanya kepada perantara tersebut. Dia minta syafaat kepada perantara tersebut, dan dia bertawakalnya kepada perantara tersebut. Maka ini merupakan pembatal keislaman yang kedua, yang mana para ulama menjelaskan bahwa pembatal keislaman yang kedua ini sejatinya merupakan kesyirikan pula, ya, merupakan kesyirikan pula, ya. Namun mengapa dipisahkan atau disebutkan tersendiri, ya, tidak dicukupkan dengan pembatal yang pertama? Jawabnya, karena kesyirikan ini, ya, cukup merebak, ya, dan terjadi, ya, di banyak tempat. Kesyirikan besar yang seringkali dibungkus dengan nama tawassul. Kesyirikan besar yang seringkali dibungkus dengan nama tawassul, ya, mengadakan perantara, ya, mengadakan perantara dari orang-orang yang sudah meninggal, para penghuni makam, para penghuni kubur, dijadikan sebagai perantara. Lalu dia berdoanya bukannya kepada Allah, malah kepada para perantara tersebut. Ya, dia minta syafaat kepada para penghuni kubur. Dia bertawakal kepada para penghuni kubur. Ini sejatinya syirik besar yang menjadi pembatal keislaman. Dan kita sudah bacakan dalil-dalilnya. Yang ketiga, pembatal keislaman yang ketiga, yang terakhir kita pelajari pada bulan lalu, ialah tidak mengkafirkan orang-orang kafir, ya. Tidak mau mengkafirkan orang-orang kafir, atau membenarkan ajaran agama mereka, ya, atau meragukan kekafiran mereka, Saya ulang, pembatal keislaman yang ketiga, tidak mau mengkafirkan orang-orang kafir,
atau ragu akan kekafiran mereka, atau malah membenarkan ajaran agama mereka. Ini. Maka ini juga merupakan bentuk pembatal keislaman yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya, apa tadi? Tidak mau mengkafirkan orang-orang kafir, atau ragu akan kekafiran mereka, atau bahkan sampai membenarkan ajaran agama mereka. Itu. Ya. Sehingga kalau ada seseorang yang awalnya muslim, namun kemudian dia tidak mau mengakui kekafiran orang-orang kafir, ya. yakni tidak mau mengkafirkan orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, orang-orang non-muslim, tidak mau dia kafirkan, ya, masih dia anggap beriman, ya. Tidak hanya itu, ragu saja akan kekafiran mereka, ini juga tidak boleh. Dan lebih parah lagi kalau sampai apa? Membenarkan ajaran agama mereka. Ini. Maka orang seperti ini keislamannya bisa batal. Keislamannya bisa batal. Disebabkan karena tadi dia tidak mau mengkafirkan orang-orang kafir, atau ragu akan kekafiran mereka, atau bahkan malah membenarkan ajaran agama mereka. Ini merupakan pembatal keislaman. Ini kufur besar, ya. Ini kufur besar yang menyebabkan orangnya menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Itu. Ya. Karena Allah sendiri di dalam Al-Qur'an yang telah memvonis kafir mereka, ya. Allah sendiri yang telah memvonis kafir kepada orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Demikian pula Allah sendiri yang telah memvonis kafir kepada orang-orang musyrikin. Ya, Allah sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi itu kafir, orang-orang Nasrani itu kafir, orang-orang musyrikin itu kafir. Ya, dalam Al-Quran. Lalu ketika ada seorang muslim yang justru tidak mau mengkafirkan, ya, tidak mau mengkafirkan orang-orang yang Allah sendiri sudah kafirkan, ya, atau malah dia ragu akan kekafiran mereka, atau bahkan dia membenarkan ajaran agama mereka, maka ini sejatinya bentuk pendustaan terhadap Al-Quran, yang di dalamnya Allah Ta'ala telah memvonis kafir orang-orang kafir tersebut. Nah, baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Nah, itu yang terakhir kita pelajari pada bulan lalu. Sekarang kita lanjut, ya, pembatal keislaman yang keempat. Pembatal keislaman yang keempat, yaitu berkeyakinan bahwa ada hukum lain yang lebih sempurna dan lebih baik ketimbang hukum Allah. Kita ulang, pembatal keislaman yang keempat, berkeyakinan, garis bawahi, berkeyakinan. Artinya pembatal yang keempat ini berupa keyakinan, ya, berupa apa? Keyakinan. Berkeyakinan bahwa ada hukum lain yang lebih sempurna dan lebih baik ketimbang hukum Allah. Ini, ya, berkeyakinan bahwa ada hukum lain yang lebih sempurna dan lebih baik ketimbang hukum Allah. Maka orang yang punya keyakinan seperti ini batal Islamnya, ya, batal Islamnya, bukan muslim. Karena seorang muslim itu berkeyakinan bahwa hukum yang sempurna dan hukum yang terbaik hanyalah hukum siapa? Hukum Allah yang ia turunkan melalui wahyunya, yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang diyakini oleh muslim.
ya, bahwa hukum yang sempurna, hukum yang terbaik tidak lain tidak bukan adalah hukum Allah pencipta alam semesta. Ya. Karena manusia ini seluruhnya ciptaan Allah. Sehingga Allah lah yang paling tahu hukum yang sempurna dan hukum yang terbaik bagi mereka. Ini keyakinan Muslim, ya, bahwa hukum yang sempurna, hukum yang terbaik hanyalah hukum Allah. Adapun hukum-hukum lain yang menyelisihi hukum Allah dari hukum-hukum buatan manusia, maka itu bukanlah yang terbaik. Itu bukanlah yang sempurna. Ini tegas pernyataan dan keyakinan seorang muslim. Ya. Itu. Ya. Berhubung manusianya saja, ya, tidak sempurna, maka hukum yang dibuatnya pun pasti tidak sempurna. Itu. Manusia itu Allah sifati dalam Al-Quran, ya, manusia itu Allah sifati dalam Al-Quran, ya, zaluman jahula. Manusia Allah sifati dalam Al-Quran itu zaluman jahula, banyak berlaku zalim dan sangat bodoh. Ya, ini sifat yang Allah sematkan bagi manusia dalam Al-Quran. Manusia itu pada asalnya sifatnya itu zalum dan jahul. Ya, zalum itu banyak berlaku zalim, jahul itu, ya, tidak mengerti dan tidak tahu. Itu. Ini Allah sifatkan untuk manusia. Ketika manusia sifatnya itu banyak berlaku zalim dan juga, ya, tidak memiliki ilmu yang sempurna, tentu hukum yang dibuatnya tidaklah akan lebih sempurna dari hukum Allah. Tidaklah akan lebih baik dari hukum Allah. Itu, ya. Oleh sebab itu, kalau ada yang berani lancang berkeyakinan bahwa hukum lain, hukum buatan manusia itu lebih sempurna, itu lebih baik ketimbang hukum Allah, ini merupakan pembatal keislaman. Ya. Ini merupakan pembatal keislaman yang mengandung sikap pendustaan terhadap Al-Quran. Karena Allah sendiri yang firmankan dalam Al-Qurannya bahwa hukum yang terbaik hanyalah hukum siapa? Hukum Allah. Ya, dalilnya surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 49 sampai 50. Al-Maidah ayat 49 sampai 50. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ya, hendaklah engkau berhukum, memberikan putusan hukum di antara mereka dengan hukum yang sudah Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum ay yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Waspadalah engkau terhadap mereka, jangan sampai mereka memerdayakkan engkau dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Fa in tawallau, lalu jika mereka berpaling, fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'dhi dhunubihim. Lalu jika mereka berpaling, maka ketahuilah sejatinya Allah hendak menimpakan, sejatinya Allah hendak menimpakan bala kepada mereka disebabkan karena sebagian dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, dan sungguh banyak dari manusia itu benar-benar berlaku fasik. Ayat 50-nya Allah berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun
Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan tidak ada yang lebih ahsan, tidak ada yang lebih baik hukumnya ketimbang Allah bagi kaum yang yakin. Nah ini, ya. Jelas sekali, ya. Dalam ayat ini, ya, Allah Ta'ala, ya, sampaikan dalam ayat tersebut adanya perintah, dan perintah ini hukumnya wajib, ya, kewajiban, ya, perintah ini hukumnya wajib, yaitu kewajiban untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah, ya, dan tidak boleh memutuskan perkara dengan selain hukum Allah yang menyalahi hukum Allah. Itu. Dan di penghujung ayat tadi, di ayat yang ke-50 Allah jelaskan, ya, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, ya. Siapakah lagi yang hukumnya lebih baik daripada Allah bagi kaum yang yakin? Ya, Allah sendiri yang menyatakan bahwa hukum terbaik adalah hukum siapa? Hukum Allah. Nah, kalau berani berkeyakinan justru hukum lain buatan manusia yang menyelisihi hukum Allah dikatakan yang terbaik, ini mendustakan ayat Al-Quran. Ini mendustakan ayat Al-Quran, ya. Dan tadi di ayat yang ke-50 Allah Ta'ala menyatakan, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Itu, ya. Dari sini kita bisa petik faidah bahwa setiap hukum yang menyelisihi hukum Allah sejatinya itu hukum jahiliyah. Sejatinya itu hukum jahiliyah. Demikian. Baik. Nah, ini pembatal keislaman yang keempat yang harus diwaspadai, ya. Harus diwaspadai oleh setiap muslim, ya, siapapun dia, ya. Dia harus memelihara keyakinan yang kuat dalam hatinya bahwa hukum yang terbaik adalah hukum Allah. Itu. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana status orang yang dia memutuskan suatu perkara dengan selain hukum Allah, yang menyelisihi hukum Allah, namun dengan tetap berkeyakinan bahwa sebetulnya yang terbaik adalah hukum Allah. Nah, bagaimana status orang seperti ini? Ya, apakah dia juga menjadi kafir ataukah tidak? Perhatikan, ya. Ini ada rincian di sini, ya. Ada rincian yang disebutkan oleh para ulama salaf, ya, ahli sunnati wal jamaah, tentang masalah ini, masalah berhukum dengan selain hukum Allah, ya. Nah, tadi yang kita sebutkan pada pembatal keislaman, ya, terkait berhukum dengan selain hukum Allah, seseorang itu, ya, barulah batal keislamannya, barulah menjadi kafir, keluar dari Islam, kalau dia berkeyakinan satu, bahwa hukum buatan manusia setara dengan hukum Allah. Ini yang pertama nih, ya, berkeyakinan bahwa hukum buatan manusia itu setara dengan hukum Allah, ya. Nah, ini keyakinan seperti ini cukup menjadikan seorang kafir, keluar dari Islam, ketika dia menyetarakan hukum buatan manusia dengan hukum Allah. Ya. Yang kedua, ya, atau tadi yang kedua, dia berkeyakinan bahwa hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah, ya. Itu. Dia yang kedua, dia berkeyakinan, ya, yang kedua dia berkeyakinan bahwa hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah, ya. Kondisi yang ketiga, dia membolehkan, ya, dia menghalalkan, ya. Itu.
dia menghalalkan ya untuk bebas berhukum dengan selain hukum Allah, ya. Dia halalkan. Itu. Tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, ya. Menghalalkan berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, maka keadaan seperti inilah seseorang menjadi kafir, batal keislamannya. Itu ya. Ini yang disebutkan para ulama, ya. Setidaknya tadi ada 3 keadaan, ya. Ada 3 keadaan, ada 3 model, ya, terkait berhukum dengan selain hukum Allah yang menyebabkan orangnya kafir, keluar dari Islam. Yang pertama, apa tadi? Ya, menyetarakan hukum buatan manusia dengan hukum Allah. Yang kedua lebih parah, ya, berkeyakinan bahwa hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah. Yang ketiga, menghalalkan, ya, menghalalkan untuk berhukum dengan selain hukum Allah, ya. Artinya dia halalkan yang demikian, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, ya. Tidak berkeyakinan bahwa berhukum dengan hukum Allah itu wajib. Ini, ya. Kalau seperti ini keadaannya, nah inilah yang menjadikan keislaman seorang menjadi batal, ya. Nah, sekarang model yang kedua, ya. Model yang kedua, kalau seandainya ada seseorang, ya, yang memutuskan suatu perkara, ya, dengan hukum lain yang menyelisihi hukum Allah, namun dia masih berkeyakinan bahwa sebetulnya hukum Allah lah yang terbaik, ya. Dan dia pun berkeyakinan bahwa sebetulnya wajib berhukum dengan hukum Allah. Dia mengakui akan dosanya, dia mengakui akan kesalahannya, ya. Maka yang seperti ini, kata para ulama, kufurnya adalah kufur kecil. Kufurnya adalah kufur kecil, bukan kufur akbar. Kalau kufurnya kufur kecil, maka pelakunya masih muslim, namun dia pelaku dosa besar. Ini dirinci, ya. Itu. Jadi tidak serta-merta, tidak setiap orang, ya, siapapun dia yang memutuskan suatu perkara dengan hukum selain Allah, ya, tidak serta-merta keluar dari Islam, ya. Dia baru keluar dari Islam tadi kalau memiliki keyakinan yang sudah kita sebutkan. Akan tetapi kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah, dengan tetap berkeyakinan hukum Allah lah yang terbaik, dengan tetap berkeyakinan sebetulnya wajib untuk berhukum dengan hukum Allah, namun dia kalah oleh hawa nafsunya, maka yang seperti ini kufurnya kufur kecil. Orangnya masih muslim, tidak menjadi kafir, namun dia pelaku dosa besar. Inilah tafsir dari para salaf. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Ya. Nah, itu di surat Al-Maidah juga itu. Ya. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang sudah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ya, lihat. Ya, dalam ayat tersebut, ya, Allah berfirman bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, Allah nyatakan mereka itu kufur. Nah, bagaimana pemahaman para salaf terhadap ayat ini? Ya, di antaranya perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat yang menerima ilmu langsung, yang menerima tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa dilihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya, mengenai ayat tersebut, kata beliau, "Idza fa'ala dzalika fahuwa bihi kufrun." Kata Ibnu Abbas ini, "Idza fa'ala dzalika fahuwa bihi kufrun."
Jika dia melakukan yang demikian, maka dengan sebab itu ya dia telah kufur. Walaisa kaman kafara billahi wal yaumil akhir. Namun dia tidak seperti orang yang kafir terhadap Allah dan hari akhir. Lihat. Ya. Ayat tadi ya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang sudah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang telah kufur. Kata Ibnu Abbas, betul. Apabila dia melakukan yang seperti itu, yakni ya tidak berhukum dengan hukum Allah, maka itu merupakan kekufuran, kata Ibnu Abbas. Tapi kata beliau, kekufurannya itu tidaklah selevel, ya, tidaklah seperti tingkatan kekufuran orang yang kufur kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Kufurnya kufur kecil. Ini pemahaman sahabat radhiyallahu anhum. Ya, itu. Jadi berhukum dengan selain hukum Allah itu kufur kecil. Layaknya dosa-dosa besar lainnya. Layaknya al-kabair, dosa-dosa besar lainnya. Kufurnya kufur kecil. Ya, bukan kufur akbar, alias pelakunya masih muslim, namun dia pelaku dosa besar. Dia baru menjadi kafir dengan sebab itu kalau berkeyakinan tadi, menyetarakan hukum buatan manusia dengan hukum Allah. Ya, berkeyakinan bahwa hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah, dan atau menghalalkan untuk berhukum dengan selain hukum Allah, baru pada saat itu yang seperti ini kufur akbar. Ya. Tapi kalau berhukum dengan selain hukum Allah, ya, namun masih berkeyakinan bahwa hukum Allah lah yang terbaik, masih berkeyakinan bahwa wajib sebetulnya untuk berhukum dengan hukum Allah, namun dia ya berhukum dengan selain hukum Allah karena kalah oleh hawa nafsunya, ya, maka yang seperti ini kufurnya kufur kecil dan orangnya masih muslim, namun dia pelaku dosa besar. Seperti itu. Jelas ya? Demikian. Karena kalau setiap orang, siapapun dia yang memutuskan perkara dengan selain hukum Allah itu serta merta ya dinyatakan kufur besar, maka akan berapa banyak kaum muslimin yang dikafirkan. Nah, itu akan berapa banyak kaum muslimin yang dikafirkan. Itu ya, saya ulang sekali lagi, kalau tidak dirinci seperti tadi ya, kalau tidak dirinci seperti tadi ya, kalau tidak dirinci seperti tadi ya, yaitu ya setiap muslim siapapun dia yang memutuskan suatu perkara dengan selain hukum Allah itu serta merta langsung dinyatakan kufur besar, maka akan berapa banyak umat Islam yang dikafirkan. Nah, itu ya, karena kenyataannya dalam kehidupan kita ya, banyak dari umat Islam yang justru meninggalkan hukum Allah dalam kehidupan seharian mereka ya, di dalam berbagai perkara. Mereka putuskan urusan mereka dengan hukum selain hukum Allah. Nah, kalau tadi dipukul rata, maka akan berapa banyak kaum muslimin yang dikafirkan. Dan kita ketika berbicara tentang wajibnya berhukum dengan hukum Allah, ini mencakup untuk setiap muslim, bukan hanya ulil amri, tapi juga segenap rakyat. Semua wajib berhukum dengan hukum siapa? Hukum Allah. Ulil amri wajib berhukum dengan hukum Allah. Rakyat muslim juga wajib untuk berhukum dengan hukum Allah. Seperti itu. Ya, nah kalau hukum Allah ini ditinggalkan ya, karena tadi kalah oleh hawa nafsu, namun tetap meyakini hukum Allah lah yang terbaik, tetap meyakini sebetulnya wajib untuk ya melaksanakan hukum Allah, maka yang seperti ini kufurnya kufur apa? Kecil. Orangnya masih muslim. Kalau dinyatakan kufur besar tadi kita katakan, akan berapa banyak umat Islam yang dikafirkan. Nah, itu bukan cuma penguasa, rakyatnya pun juga akan dikafirkan ini. Demikian ya, contoh nyata saja yang paling banyak ya, misalnya
dalam urusan pembagian waris misalnya. Ya. Dalam urusan apa? Dalam urusan pembagian harta waris. Dalam urusan pembagian harta waris ya. Perhatikan, dalam urusan pembagian harta waris. Apakah sudah ada hukum Allah yang mengatur tentang pembagian harta waris? Jawabnya apa? Sudah ada. Bahkan sampai ada ilmu tersendiri, ilmu faraid, ilmu waris, ya. Sudah ada hukum yang Allah turunkan untuk mengatur pembagian harta waris. Namun kenyataannya bagaimana di tengah-tengah umat Islam? Apakah semua umat Islam kalau membagi harta waris itu menurut hukum Allah? Jawabnya apa? Tidak. Fakta realitanya tidak sedikit bahkan sangat banyak dari umat Islam yang ketika membagi-bagi harta waris itu tidak menurut dan tidak mengikuti hukum siapa? Hukum Allah. Ya, macam-macam. Pakai hukum adat istiadat, pakai hukum ya keputusan sendiri, ya menurut hawa nafsu, penilaian sendiri, ya. Ini kan namanya berhukum dengan selain hukum Allah. Lantas apakah umat Islam yang seperti ini kita kafirkan? Jawabnya apa? Tidak. Ya, jawabnya apa? Tidak. Ya, karena kebanyakan mereka itu sekalipun perbuatannya salah masih tetap mengakui bahwa hukum yang terbaik hukum siapa? Hukum Allah. Ini bahaya ini. Ya. Ah itu. Kalau seandainya setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah langsung dikafirkan, bahaya. Akan berapa banyak umat Islam yang dikafirkan? Ah itu, ya. Ah ini bahaya ini. Ya, kopar kafir sembarangan, ya. Ini madhabnya Khawarij ini. Ya. Yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, pemahaman para salaf ahli sunnati wal jamaah bahwa orang-orang seperti tadi yang kita sebutkan itu para pelaku dosa besar, ya. Dan ahlus sunnati wal jamaah tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar. Yang mengkafirkan para pelaku dosa besar itu akidah Khawarij. Demikian. Seperti itu. Oleh sebab itu perlu kehati-hatian. Demikian. Baik. Dengan tetap tadi kita tegaskan, wajib ya setiap muslim itu untuk berhukum dengan hukum siapa? Hukum Allah. Dan Allah sampaikan dalam banyak dalil bahwa ketika umat Islam meninggalkan hukum Allah, cepat atau lambat tunggulah bala darinya. Ini bahaya ini. Ya. Meninggalkan hukum Allah itu mengundang bala. Saya ulang sekali lagi ya. Meninggalkan hukum Allah itu mengundang bala. Ya, bagi kehidupan seseorang. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Itu ya. Itu sedikit rincian ya tentang pembatal keislaman yang keempat ya. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Sekarang kita memasuki pembatal keislaman yang kelima. Pembatal keislaman yang kelima adalah membenci sesuatu, ya. Membenci sesuatu dari ajaran Islam. Membenci sesuatu dari ajaran Islam meskipun mengamalkannya. Meskipun mengamalkannya. Ini pembatal keislaman yang kelima. Saya ulang, yaitu membenci sesuatu dari ajaran Islam meskipun mengamalkannya. Ini ya. Baik. Artinya seseorang yang di dalam hatinya itu menyimpan dan memelihara rasa benci, rasa jengkel, ketidaksukaan terhadap satu saja dari ajaran Islam, ya, maka ini menjadi sebab batal keislamannya. Ya. Sekalipun dia masih mengerjakannya, tapi kalau dalam hatinya dia menyimpan kebencian, kejengkelan terhadap ajaran Islam tersebut,
ini menyebabkan batalnya keislaman orang tersebut. Demikian. Mengapa? Karena kalau dia muslim, harusnya hatinya itu dipenuhi dengan rasa cinta, rasa bangga, ya, dengan hukum Allah, dengan ajaran Islam. Nah, itu, ya. Baik. Ini yang kelima ini. Kalau dia betul muslim, semestinya hatinya itu dipenuhi oleh rasa cinta, rasa bangga dengan ajaran Islam, ya. Namun kalau dalam hatinya itu, ya, didapati ada rasa benci, rasa jengkel, ketidaksukaan terhadap ajaran Islam, maka ini merupakan pembatal keislaman. Hati-hati. Demikian. Ya. Kita bacakan dalilnya. Dalilnya, ya. Surat Muhammad ayat 8 sampai 9. Surat Muhammad ayat 8 sampai 9, ya. Surat Muhammad ayat 8 sampai 9. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum." Orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amal mereka. Ayat 9-nya, "Dzalika bi annahum karihu." Nah, garis bawah ini. "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci, garis bawahi. Yang demikian itu karena mereka membenci ajaran yang telah Allah turunkan. Maka Allah melenyapkan segala pahala amal mereka. Ini dalilnya nih. Ini dalil yang mendasari pembatal keislaman tadi, yaitu bahwa adanya rasa benci, adanya rasa ketidaksukaan, adanya rasa jengkel terhadap satu saja dari ajaran Islam, itu merupakan kekafiran besar, ya. Sebagaimana Allah firmankan tadi, dan menjadi sebab akan dilenyapkan seluruh pahala amal yang pernah dia perbuat. Itu artinya apa? Ya, ini kufur akbar, ini kufur besar. Seperti itu. Karena Allah lenyapkan, ya, seluruh pahala amal mereka. Tadi, ya, sebabnya apa? Karihu ma anzalallah. Sebabnya adalah karena mereka membenci ajaran yang sudah Allah turunkan. Hati-hati, ya. Itu, ya. Kalaupun seandainya ada dari sebagian ajaran Islam yang belum dia kerjakan, maka tidak boleh ada rasa benci terhadapnya. Ini, perhatikan, ya. Tidak boleh seorang muslim itu mencintai semua ajaran Islam. Seperti itu. Cuma orang kafir saja yang menyimpan rasa benci, ketidaksukaan, dan kejengkelan terhadap ajaran Islam. Itu. Baik. Ya. Contohnya misalnya, ya, ini yang paling strategis, ya. Contohnya syariat poligami misalnya. Nih, ibu-ibu biasanya kalau udah nyebut begini rada-rada, ya. Itu. Ya, ini poligami, ya. Itu suami Allah Ta'ala perkenankan untuk beristri lebih dari satu, maksimal 4. Ya, ini ajaran Islam bukan? Harus akui, ajaran Islam bukan? Ajaran Islam. Itu. Lantas boleh tidak? Tadi dulu belum. Lantas boleh tidak kalau muslim dalam hatinya memelihara rasa benci, ketidaksukaan, jengkel dengan syariat poligami ini? Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, hati-hati, ini pembatal keislaman, ya. Ini pembatal keislaman loh, ya. Itu. Misalnya dalam hatinya saya suka seluruh ajaran Islam, tapi yang satu ini ada. Misalnya yang satu ini nih pengennya dihapus, ya. Yang satu ini rasanya ingin dihapus saja. Nah, ini hati-hati nih.
Ya, kalau memelihara yang seperti ini dalam hati, ini pembatal keislaman. Allah lenyapkan seluruh pahala amal yang pernah dilakukan. Nah, itu jelas ya. Oleh sebab itu, setiap wanita muslimah khususnya tidak boleh menyimpan rasa benci, ketidaksukaan, jengkel terhadap syariat poligami. Gak boleh. Ya, harus tanamkan dalam hati. Ya, harus tanamkan dalam hati keyakinan bahwa tidak ada satupun ajaran Islam, melainkan pasti ada hikmah besar, banyak hikmah di baliknya. Mustahil Allah Ta'ala mengajarkan suatu ajaran tanpa hikmah. Ah, itu paham ya? Adapun untuk prakteknya ya masing-masing rumah tangga ya. Ah, itu. Untuk prakteknya itu masing-masing rumah tangga. Ah, demikian. Tapi semua harus sepakat, tidak boleh ada rasa benci terhadap syariat tersebut. Ada demikian. Ya. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Yang keenam, pembatal keislaman yang keenam, ya. Makanya ya tidak sedikit dari wanita muslimah itu yang mengatakan saya tidak benci terhadap poligami, ya. Biasanya mengatakan begitu, saya tidak benci terhadap syariat poligami, ya. Saya setuju dengan syariat poligami asal bukan suami saya. Biar suami yang lain aja katanya. Ah, itu tadi ya, untuk pelaksanaannya masing-masing rumah tangga ya. Tapi harus sepakat, tidak boleh ada rasa benci terhadap syariat tersebut. Nah, ya. Baik, yang keenam, pembatal keislaman yang keenam yaitu menghina, ya. Menghina atau mengolok-olok. Menghina atau mengolok-olok sesuatu dari ajaran Islam. Ah, ini. Menghina atau mengolok-olok sesuatu dari ajaran Islam. Baik. Bedanya apa dengan nomor 5? Bedanya apa dengan nomor 5? Kalau 5 tadi apa? Membenci. Kalau nomor 6 ini menghina dan mengolok-olok. Ya, menghina atau mengolok-olok sesuatu dari ajaran Islam. Boleh tidak? Tidak boleh. Ah, itu. Ya. Baik. Artinya apa? Ya. Kalau dia betul muslim, ya. Kalau dia betul muslim, tentu ya, dia akan memuliakan. Tentu dia akan mengagungkan, akan menghormati seluruh ajaran Islam. Pantang dia hina, pantang dia olok-olok, ya. Sedikit pun dari ajaran Islam. Ini bentuk menghina, bentuk mengolok-olok ajaran Islam, ya. Ini merupakan pembatal keislaman. Hati-hati ini, ya. Ini hati-hati. Oleh sebab itu kalau bercanda, kalau berguyon, ya, tidak boleh, ya, menjadikan ajaran Islam sebagai bahan olok-olokan. Hati-hati ini. Ini seringkali dilanggar ini oleh para pelawak ini. Para pelawak, para komedian, ya, apapun bentuknya, ya, mau itu ya drama atau itu stand up komedi atau apa, ini nggak boleh, ini hati-hati nih, batal Islamnya ini, hati-hati, ya. Ketika menjadikan ya ajaran-ajaran Islam sebagai bahan olokan, nah itu, sebagai bahan apa? Bahan olokan. Baik, hati-hati, ya. Dalilnya Surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. At-Taubah ayat 65 sampai 66. Baik. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Ya. Jika engkau bertanya kepada mereka, niscaya mereka pasti akan menjawab, kami cuma bersenda gurau dan bermain-main saja. Lanjut kata Allah, "Qul abillahi wa ayatihi
wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah, apakah dengan ayat-ayatnya, apakah dengan Rasulnya kalian selalu mengolok-olok? Lihat ayat 66-nya. Allah berfirman, la ta'tadhiru, tidak usah kalian minta maaf. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Nah itu ya, ini ayatnya nih, lihat, ini ayatnya yang menjadi dalil bahwa menghina dan mengolok-olok ajaran Islam itu merupakan kekafiran besar yang menyebabkan batal keislaman seorang. Ya, ketika ada satu saja dari ajaran Islam yang dia hina, yang dia olok-olok, ya, maka ini sebab apa? Kekafiran. Tadi Allah katakan, ya, Allah katakan tadi, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan juga Rasulnya kalian selalu mengolok-olok tuh? Apa kata Allah? La ta'tadhiru, tidak usah kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah itu ya. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Pembatal keislaman yang ketujuh, ya. Pembatal keislaman yang ketujuh. Yang ketujuh adalah melakukan sihir, ya. Melakukan sihir atau menyetujuinya atau meridhoinya, ya. Ini pembatal keislaman yang ketujuh, melakukan sihir atau menyetujuinya. Baik. Artinya sihir itu, ya, praktek sihir ini merupakan kufur besar. Ya, ini merupakan kufur besar yang menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Sihir, ya, baik dia yang melakukannya langsung atau dia tidak melakukannya langsung namun menyetujuinya. Nah ini sama-sama batal keislamannya. Sama-sama apa? Batal keislamannya. Ya. Dan sihir ini banyak modelnya. Di antaranya, ya, yang disebut dengan al-atfu dan as-sarfu, ya. Di antara bentuk sihir itu al-atfu dan as-sarfu, ya. Bukan nahu sorof, bukan. Al-atfu dan as-sarfu, ya. Apa itu? Apa itu al-atfu? Al-atfu itu adalah sihir yang dilakukan untuk menjadikan seseorang cinta yang awalnya tidak cinta. Paham? Ini al-atfu. Al-atfu. Al-atfu adalah sihir yang dilakukan untuk menjadikan seseorang cinta yang pada asalnya tidak cinta. Ah, ini yang dikenal dengan pelet. Ya, bukan pelet ikan, bukan. Ini pelet, ini sihir ini. Ya. Ah itu. Sedangkan as-sarfu, sebaliknya as-sarfu. As-sarfu ini sihir, ya, yang digunakan untuk menjadikan seseorang benci yang pada asalnya tidak benci. Ya. Ini namanya as-sarfu, ya, atau guna-guna ini. Ya, ini praktek sihir ini. Ini bentuk sihir yang cukup laris ini di masyarakat, ya. Itu pelet dan guna-guna tadi, ya. Naudzubillah, ini bahaya ini. Ini bahaya dan ini merusak masyarakat. Ketika misalnya seseorang, ya, naksir dengan istri orang, naudzubillah. Naksir dengan, ya, suami orang misalnya. Itu. Ditunggu janda dudanya nggak mati-mati. Ya. Akhirnya apa? Datang ke dukun, ya, datang ke tukang sihir, minta agar, ya, minta agar apa?
Dipelet, ya. Yang pada asalnya tidak cinta, tidak suka, tapi karena dipelet tadi, disihir tadi, tiba-tiba berubah, aneh. Kok jadi suka? Paham ya? Ini ada ini. Ini ada demikian. Juga tadi sebaliknya as-sarfu, sihir yang membuat orang jadi benci pada asalnya tidak, ya. Ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk merusak rumah tangga orang ini. Merusak rumah tangga orang, ya. Jadi dibikin cekcok, nah itu dengan sihir itu dibikin, ya, rumah tangga tersebut, ya, selalu ribut, selalu cekcok, ya. Dijadikan suaminya atau istrinya benci terhadap pasangannya, padahal tidak. Nah itu, padahal asalnya apa? Tidak. Tapi karena disihir, ya, menjadi seperti itu. Demikian. Nah, ini pelakunya kafir ini. Keluar dari Islam. Dukun sama pasiennya sama. Ya, dukun dan pasiennya sama. Dukun yang menyihir ataupun pasien yang minta disihir itu sama-sama murtad, keluar dari Islam. Hati-hati, ya. Hati-hati, ya. Cuma urusan naksir-naksiran akhirnya, ya, mengorbankan akidah, mengorbankan tauhid. Demikian. Baik, hati-hati ya. Ya. Dan nanti akan ada bab tersendiri khusus tentang hal tersebut. Untuk lebih detail lagi kita berbicara tentang sihir. Nah, ya. Dalilnya itu surat Al-Baqarah. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 102. Al-Baqarah ayat 102. Ini ayat yang cukup panjang kalau kita lihat dalam mushaf itu sekitar setengah halaman ini. Al-Baqarah ayat 102. Yang isinya itu berbicara tentang sihir. Isinya itu berbicara tentang sihir, ya. Dalam ayat tersebut, ya, di awalnya Allah berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman." Yang artinya mereka orang-orang Yahudi telah mengikuti apa yang dibaca oleh para syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Lanjut, kata Allah, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra." Ya. "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut." Ya. Allah berfirman yang artinya Sulaiman itu tidaklah kafir, akan tetapi para syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir tuh. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan sihir yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Lanjut, kata Allah, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Kata Allah, padahal keduanya, yakni malaikat Harut dan Marut, tidaklah mengajarkan sihir kepada seorang pun hingga terlebih dahulu mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami berdua hanyalah sebagai ujian bagimu, karenanya janganlah kamu menjadi kafir disebabkan mempelajari sihir." Tuh dia, jelas ayatnya. Ya. Jadi Allah Ta'ala memvonis, ya, bahwa para syaitan itu kafir gara-gara mereka mengajarkan apa? Mengajarkan sihir. Ya. Dan juga dalam ayat tersebut, ya, Allah kisahkan bahwa Allah Ta'ala pernah menurunkan dua malaikat yang dikenal dengan nama Harut dan Marut, ya. Nah, Allah turunkan mereka berdua ini sebagai fitnah, sebagai ujian keimanan bagi manusia di zaman tersebut. Ya, ini, ya, Allah turunkan dua malaikat Harut dan Marut sebagai ujian keimanan bagi manusia, ya, di masa tersebut. Yang mana dua malaikat ini mengajarkan sihir, ya. Tapi tadi, ya, diturunkan sebagai apa? Ujian. Oleh sebab itu tadi kata Allah, ya, dua malaikat itu tidaklah langsung mengajarkan sihir kepada manusia, melainkan mereka berdua beritahu dulu
bahwa kami ini diturunkan cuma menjadi apa? Ujian. Fala takfur, maka janganlah engkau kafir gara-gara mempelajari apa? Sihir, tuh dia. Maka ayat ini kata para ulama menjadi dalil yang mendasari bahwa sihir itu kekafiran, pelet, guna-guna dan semisalnya ini kufur besar yang menyebabkan orang yang kafir keluar dari Islam. Baik, sudah 1 jam nih. Sudah pukul 6 juga, ya. Mungkin sampai sini saja dulu, ya. Belum selesai ya. Masih ada yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Insya Allah kita lanjut kembali kalau masih ada kesempatan, masih ada umur. Nah, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Dipersilakan kalau ada yang ingin disampaikan. Nah, sebelum ditutup.